di mana berdasarkan landasan berpikir di atas, tim penuntut umum telah berusaha menggali penderitaan dan sakitnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat sesaat sebelum ditembak sampai dengan bersangkutan meregang nyawa akibat timah panas yang menembus dan bersarang dalam tubuhnya. Kejujuran, kontribusi, dan konsistensi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam membongkar perkara aku, saksi pelaku yang bekerja sama, peran terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat, peran saksi Perdi Sambo sebagai pelaku utama dengan tuntutan pidana penjara seumur hidup, peran para terdakwa lainnya yang bukan sebagai eksekutor namun memiliki kontribusi yang sangat beragam dalam perkara aku, penderitaan keluarga korban atas meninggalnya korban Nopriansa Yosua Huta Barat, pemaafan keluarga korban Nopriansa Yosua Huta Barat kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, serta kondisi sosial kemasyarakatan sehubungan dengan faktor penjara pidana baik bagi terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari sebagaimana teori prevensi khusus, maupun bagi masyarakat luas untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, sehingga dengan memidana pelaku kejahatan secara proporsional diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana sebagaimana tujuan dari teori prevensi umum. 4. Bahwa oleh karena itulah tim penuntut umum dalam Strahkmah telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk memutuskan tuntutan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu selama 12 tahun penjara karena secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. B. Nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. 1. Analisa yuridis poin 76 halaman 30 pledoi tim penasihat hukum menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu hanyalah merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh orang yang menyuruh, yaitu saksi Perdi Sambo manus domina, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu hanyalah merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan. Oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sama sekali tidak memiliki niat jahat atau mens rea untuk menghilangkan nyawa teman sekamarnya sendiri in cause korban Nopriansa Yosua Huta Barat, sehingga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah tidak tepat. Penasehat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu keliru dalam menaksirkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena merupakan orang yang disuruh dan tidak terdapat mens rea atau dikatakan sebagai manus ministra. Pada prinsipnya, sebagai orang aparat penegak hukum yang mempunyai disiplin keilmuan ilmu hukum tentu sudah mampu membedakan mana yang tidak dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana dan mana yang dapat dijadikan sebagai orang yang dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana. Sama-sama kita ketahui yang dikatakan dengan manus ministra adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, yaitu A. Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal jiwanya atau terganggu karena sakit pasal 44 KUHP. B. Daya paksa atau permah melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa sama sekali tidak dapat ditahan sebagaimana pasal 48 KUHP. C. Melaksanakan perintah jabatan dalam hal ini menjalankan perintah yang sah sebagaimana dalam pasal 51 KUHP. Apabila kita cermati sepanjang persidangan yang melelahkan ini, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak terdapat tanda-tanda atau ciri-ciri sebagaimana yang disyaratkan pasal 44 KUHP kurang sempurna akalnya, pasal 48 KUHP daya paksa, pasal 51 KUHP perintah jabatan. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu semata-mata menunjukkan loyalitasnya mens rea sehingga diwujudkan dalam bentuk kerjasama will and waiting dengan peranan yang berbeda-beda. Dalam hal ini terdakwa
Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan sebagai orang atau pelaku utama yang melakukan penembakan awal dan menembak yang kedua diperankan oleh saksi Perdisambo. Dengan demikian, sempurnalah bentuk kerjasama sebagaimana disyaratkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu harus dikesampingkan. 2. Analisa juridis poin 100 pledoi halaman 40 yang mengatakan bahwa meskipun dalam penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP elemen melawan hukumnya menjadi hapus, maka untuk menilai apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dicela atau dihindari sehingga dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting untuk melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat menjadi hapus dengan alasan pertimbangan aspek kesalahan psikologis. Apakah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa, dalam hal ini saksi Perdisambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam saksi Perdisambo. Dan apakah karena ikut dengan saksi Perdisambo dapat dibenarkan untuk melaksanakan permintaan saksi Perdisambo yang tidak sah atau melawan hukum? Jawabannya tentu tidak dapat dibenarkan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Jan Remlik berpendapat suatu perintah yang diberikan secara utuh tidak sah, tidak menyediakan sifat dapat dipidananya perbuatan karena sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukannya dasar perintah. Memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dapat diterbantahkan, baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Perdisambo menerangkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Lumiu diminta untuk menembak korban Nopriansa Yosua lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazin dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang tidak dapat lepas dari tuntutan sehingga dalil penasihat hukumnya harus dikesampingkan. Dilanjutkan. 3. Analisa yuridis poin 106 halaman 45 pledoi tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum hanya menilai sikap batin dari terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dari ukuran normatif dari perspektif jaksa penuntut umum dan tidak melihat kesalahan psikologis yang sebenarnya sudah diterangkan oleh ahli dari jaksa penuntut umum maupun ahli penasihat hukum terdakwa. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Jika terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dibawa pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan perbuatan pembunuhan berencana yang sempurna dan terlaksana dengan baik. Dapat terlihat dimulai dari mempersiapkan alat yang digunakan, dalam hal ini peluru dan senjata api, lalu melaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan, dalam hal ini di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan melaksanakan pembunuhan berencana berdasarkan peran masing-masing, yakni terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berperan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sedangkan saksi Perdisambo berperan menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat lalu menembak dinding untuk menciptakan situasi tembak-menembak. Saksi Putri Chandrawati bersama-sama saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan untuk membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari rumah Saguling ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Setelah itu saat di rumah Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Maruf bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo bertugas membawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke hadapan saksi Perdisambo yang sebelumnya melakukan pengamanan menutup pintu dan jendela lantai 2 rumah dinas Duren 3 nomor 46
yang kemudian merupakan fakta hukum korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak hingga mati bergelimang darah di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Hal tersebut sejalan dengan ajaran kesalahan deskriptif normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyatno dalam pidato pengukuhan guru besar dalam Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955 yang melepaskan ajaran kesalahan psikologis tersebut guna mempermudah lapangan penuntutan. Karena apabila ajaran kesalahan psikologis digunakan, maka setiap persidangan dalam membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa oleh hakim haruslah menghadirkan psikiater, yang tentunya dengan menghadirkan psikiater tersebut akan mengakibatkan pencarian kebenaran material dalam persidangan pidana akan semakin panjang dan tentunya membutuhkan tambahan waktu untuk memperoleh keterangan ahli pada tiap persidangannya. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Edward Omar Sarif Hiariah dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatannya dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Namun jika perbuatan tersebut tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut merupakan suatu kealpaan. Sedangkan kesalahan deskriptif normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan pada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku. Halaman 159. Dengan demikian, penuntut umum menilai dengan ajaran kesalahan psikologis tersebut, maka sikap batin subjektif pelaku yang menentukan dapat tidaknya seseorang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang juga dikemukakan oleh Simon akan membuat keterangan psikiater inilah yang menjadi tombak mengenai pertanggungjawaban dari seseorang yang melakukan tindak pidana, sehingga demikian bertentangan dengan sistem pembuktian negatif bedelik bewis teori yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia, yang secara kontrario diatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, sehingga berdasarkan pengaturan tersebut terlihat bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti sebagaimana disebut dan diatur dalam pasal 1 angka 28, pasal 184 ayat 1 huruf B dan pasal 186 KUHP merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktian bebas yang juga dituturkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, bahwa keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan yang pembuktian yang menentukan dan mengikat. Keterangan ahli bersifat fris bewiskrah atau tidak mengikat karena ahli dalam memberikan keterangannya terbatas pada kemampuan dan keilmuannya yang kemudian diserahkan kepada hakim, sehingga tidak dapat dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 183 ayat 2 KUHP kemudian lebih lanjut mengatur bahwa keterangan ahli tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa apabila tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya. Alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau free bewiskrah. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. Dari uraian argumentasi di atas dapat dilihat bahwa ajaran kesalahan psikologis sebagaimana didengung-dengungkan oleh tim penasihat hukum tidaklah sesuai dengan konsep hukum pembuktian yang ada di Indonesia, karena dengan digunakannya ajaran kesalahan maka dalil penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu harus dikesampingkan. Dilanjutkan. 4. Dalil tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana tertuang dalam poin 107 pledoi halaman 46 yang menyatakan, sehingga tidak mengherankan penerapan dari ajaran kesalahan normatif deskriptif seringkali membawa kepastian hukum yang tidak berkeadilan, yang berpotensi membuat kondisi lembaga pemasyarakat yang kapasitasnya hanya 132.000 orang menjadi sesak dan penuh karena dihuni oleh 280.000 warga binaan, belum termasuk terusan Polri. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah tidak tepat serta sangat klise dan lemah dalam berlogika, serta merupakan dalil yang sangat subjektif, tidak dapat divalidasi kebenarannya dan mudah dipatahkan karena tidak disertai dengan adanya bukti ilmiah yang menjelaskan adanya kausalitas antara penggunaan ajaran kesalahan normatif deskriptif dengan kondisi lembaga pemasyarakat yang menjadi penuh sesak karena over capacity, serta tidak adanya bukti ilmiah yang dapat membangun argumentasi yuridis dalam penggunaan ajaran kesalahan psikologis akan dapat menurunkan kondisi
over capacity dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sehingga dalil tim penasihat hukum yang meminta dipertimbangkannya ajaran kesalahan psikologis pada diri terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu haruslah dikesampingkan. 5. Terdakwa berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang dinyatakan pada pledoi tim penasihat hukum halaman 33. Dalil pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu adalah tidak tepat dan prematur. Penasehat hukum berkesimpulan sendiri dengan mengatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu berada dalam pengaruh daya paksa sebagai masuk dalam pasal 46 KUHP. Penasehat hukum tidak memperhatikan fakta hukum yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu bersedia untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat ketika diminta oleh saksi Perdisambo untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 346, hingga pada akhirnya terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat saat mendengar permintaan saksi Perdisambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat hingga terjatuh, mengerang kesakitan, yang mana tembakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengenai dada korban Nopriansa Yosua merupakan salah satu penyebab kematian. Berdasarkan fakta hukum tersebut tidak dapat adanya paksaan atau daya paksa yang dapat digolongkan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga tepatlah pendapat Simon yang mengemukakan opermah itu dapat berupa keadaan terpaksa secara fisik dan keadaan terpaksa secara psikis. Secara fisik itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga, misalnya dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menandatangani sepucuk surat di dalam kejahatan pemalsuan surat. Selanjutnya, misalnya dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, termasuk pula ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan karena terpaksa disewakan bekerja sama kekuatan alam. Misalnya, seseorang terpaksa pulang dalam keadaan telanjang karena pakaiannya yang diletakkan di tepi sungai ketika mandi telah hilang ditebakan oleh angin yang tiba-tiba bertiup dengan sangat kencangnya. Keadaan terpaksa secara psikis ini terjadi misalnya jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang demikian rupa sehingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari seseorang yang dipaksanya itu. Bahwa juga terdapat jurisprudensi terkait dengan daya paksa. Pasal 48 KUHP adalah sebagai berikut. MA Mahkamah Agung nomor tanggal 30 Mei 1991 nomor 121K garing KR garing 1960. Keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa pelanggaran yang telah dilakukannya itu adalah karena terpaksa, yaitu karena terdorong oleh perasaan pribadinya, yaitu setelah ia mengangkat penumpang maksimum yang terdiri dari orang-orang biasa, ia memperbolehkan seorang anggota tentara untuk naik yang ia kenal petugas di daerah itu, dan anggota tentara itu juga tidak dipungut bayaran. Tidaklah dapat dibenarkan karena keberatan tersebut bukanlah dorongan yang bersandar pada rasa pribadi penuntut kasasi dan merupakan paksaan termasuk di dalam pasal 48 KUHP, sehingga perbuatan penuntut kasasi tetap merupakan tindak pidana. Dan Hokrat 21 Mei 1916 NJ 1918 halaman 651 W 10293 28 April 1930 NJ 1920 1140 April 1938 1939 nomor 939 yang berbunyi dengan mengemukakan satu-satunya alasan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu karena mendapat perintah dari orang tuanya atau majikannya, tidaklah mengesahkan alasan tertuduh bahwa ia telah berbuat karena opermah. Apabila dihubungkan antara fakta hukum yang dikemukakan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pendapat ahli dan jurisprudensi di atas, keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara psikis.
bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdi Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdi Sambo tersebut bahwa teriakan Perdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat kau tembak," juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi replik dari penuntut umum dan kami akan tentukan pada hari Kamis yang akan datang untuk dupliknya. Terima kasih majelis. Ya. Jadi saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan dan akan diperhadapkan pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda pembacaan duplik. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Kita sudah dengarkan pemirsa replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan yang sebelumnya telah disampaikan terdakwa Richard Eliezer bersama dengan penasihat hukumnya. Beberapa isi pledoi yang sempat kami catat antara lain bahwa jaksa penuntut umum menanggapi pledoi atau nota pembelaan Richard terkait dengan tinggi rendahnya tuntutan yang menurut jaksa penuntut umum tinggi rendahnya tuntutan ini sudah diatur dan juga sudah memenuhi asas kepastian hukum dan juga keadilan, dan 12 tahun, angka 12 tahun pidana penjara ini telah diatur dan juga dipertimbangkan berdasarkan peran dari terdakwa Barada Richard Eliezer. Tadi jaksa juga menyampaikan bahwa penasihat hukum keliru menafsirkan kesalahan ataupun apa yang dilakukan ataupun apa yang diperbuat oleh Richard Eliezer. Penembakan merupakan perbuatan pembunuhan dan terlihat dari bagaimana proses mempersiapkan senjata yang telah dilakukan sebelum melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi menurut jaksa penuntut umum juga pemirsa bahwa penasihat hukum ini tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan di mana Richard Eliezer ini melakukan penembakan terhadap Yosua Huta Barat. Dan tadi jaksa penuntut umum meminta majelis hakim agar menyampingkan pledoi dari
Richard Eliezer karena tidak memiliki dasar yuridis. Majelis Hakim menyatakan memberi kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa Richard Eliezer untuk menyampaikan duplik ataupun tanggapan atas replik yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas pledoi pada Kamis mendatang, tepatnya pada 2 Februari 2022. Dan sudah terlihat pemirsa, terdakwa Richard Eliezer ini telah meninggalkan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai permintaan dari Majelis Hakim ini untuk kembali menjalani penahanan. Dan tadi kita sudah sama-sama mendengarkan juga bahwa Putri Cendrawati dan juga Barada Richard Eliezer ini sudah sama-sama mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi ataupun nota pembelaan yang sebelumnya telah disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.